Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas materi dalam mata kuliah analisis dan estimasi biaya atau biasa dikenal dengan Activity Based Costing atau ABC System. Mata kuliah ini masuk ke dalam kelompok keahlian manajemen industri pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan mengaplikasikan ilmu matematika, statistika, sains, prinsip rekayasa, dasar ilmu manajemen, dan ekonomi. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menghitung harga pokok produksi dengan berbagai metode, kemudian menghitung BEP, break-even point, atau analisis titik impas, kemudian activity based system, activity based costing system, dan perbaikan dan juga reduksi biaya. Indikator dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menghitung harga pokok produksi dengan metode chip costing, proses costing, weighted average method, dan first in first out method. Juga menghitung break-even point menggunakan activity-based costing serta melakukan perbaikan dan juga mereduksi biaya. Khusus pada materi activity-based costing kali ini, kita akan mempelajari materi-materi tentang yang pertama adalah konsep dasar activity-based costing, kemudian bagaimana prosedur 2 tahap pada activity-based costing system itu dilakukan, dan tahap-tahap dari perancangan activity-based costing system tentunya. Jadi, apakah konsep dasar activity-based costing system itu? Setelah sebelumnya, teman-teman mempelajari tentang perhitungan harga pokok produk dengan sistem tradisional, maka kali ini kita akan belajar tentang bagaimana activity-based costing dapat merupakan sebuah pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk menentukan harga pokok produksi. Activity-based costing ini ya dapat menghitung atau menentukan harga pokok produksi yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan dari besarnya sumber daya yang dikonsumsi, yang itu tentunya dibutuhkan oleh suatu aktivitas. Jadi, pada sistem tradisional, pemicu aktivitas terbatas pada tingkat unitnya saja. Pada sistem activity-based costing ini, pemicu aktivitas tidak hanya pada tingkat unit saja, namun juga bisa pada tingkat batch, tingkat produk, tingkat pabrik, ya. Sehingga tempat penampungan biaya overhead lebih banyak. Ada beberapa tingkatan aktivitas pada proses manufaktur. 4 aktivitas tersebut adalah aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat unit ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk atau jasa. Aktivitas yang dibutuhkan bervariasi secara proporsional dengan jumlah objek biayanya.
Suatu unit merupakan subkelompok dari batch. Yang kedua adalah aktivitas tingkat batch. Aktivitas yang dilakukan pada tingkat batch atau kelompok produk. Suatu batch merupakan subkelompok dari total output suatu produk. Yang ketiga adalah aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat produk ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proporsi produk yang berbeda. Suatu produk merupakan subkelompok dari total output suatu pabrik. Dan yang terakhir adalah aktivitas tingkat pabrik. Untuk aktivitas yang dilakukan pada tingkat pabrik ini dilakukan untuk mendukung operasi secara umum. Aktivitas ini tidak dapat ditelusuri ke unit, batch, atau produk. Suatu pabrik dapat dianggap sebagai suatu agregasi dari semua produknya. Setelah kita mengetahui beberapa tingkatan aktivitas dalam manufaktur, kita akan berusaha untuk mengingat kembali bagaimana sistem pembebanan biaya overhead pabrik pada activity based system. Nah, bagaimana biaya overhead pabrik itu dihitung dan bagaimana pada activity based costing system. Pada activity based costing system ini membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan aktivitas-aktivitas yang relevan. Misalnya, pada pembelian bahan baku, bagaimana pada barang dalam proses, dan bagaimana harga pokok penjualan dihitung setelah barang tersebut jadi. Pada bahan baku, kita akan menghitung bagaimana bahan baku yang digunakan. Jumlah bahan baku yang digunakan merupakan hasil penjumlahan dari persediaan awal ditambah pembelian, bila dilakukan pembelian tambahan, dikurangi persediaan akhirnya. Sehingga untuk menghitung harga pokok produksi, maka persediaan awal tadi akan ditambahkan bahan baku yang digunakan, ditambah tenaga kerja langsung, ya. Kemudian ditambahkan lagi biaya overhead pabrik. Nah, di sini dikatakan bahwa pada sistem activity based costing, biaya overhead didasarkan kepada aktivitas-aktivitas yang relevan. Kita lanjutkan. Kemudian, biaya tersebut dikurangi dengan persediaan akhirnya. Untuk menghitung harga pokok penjualan, maka persediaan awal akan ditambahkan dengan harga pokok produksi yang sebelumnya kita hitung, dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, jadi jelas di sini bahwa pembebanan biaya overhead pabrik akan didasarkan kepada aktivitas-aktivitas yang relevan. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead tentunya yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume produksi. Ya, berikut akan disajikan ilustrasi tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi.
Harga pokok produksi per 31 Desember 2019 terhitung dengan mendata yang pertama adalah bahan baku langsung. Untuk menghitung bahan baku langsung yang tersedia, maka kita perlu mengumpulkan informasi tentang berapa jumlah persediaan awal dan berapa jumlah pembelian bahan baku. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bahan baku, maka itu adalah jumlah bahan baku yang tersedia untuk diproduksi. Kemudian, untuk menghitung jumlah bahan baku langsung yang digunakan, kita kurangi bahan baku langsung yang tersedia dikurangi dengan persediaan bahan baku yang tersisa, yaitu persediaan bahan baku langsung akhir. Kemudian, bahan baku langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, kalau kita totalkan menjadi total biaya produksi. Ya. Kemudian total biaya produksi ditambah dengan saldo awal persediaan barang dalam proses dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses menjadi inilah yang disebut sebagai harga pokok produksi. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa alokasi biaya overhead pabrik atau BOP pada activity based system didasarkan pada 1. Biaya tingkat unit, kemudian biaya tingkat batch, biaya tingkat produk, dan biaya tingkat pabrik. Kita lanjutkan ya. Baik. Sehingga hubungan antara aktivitas dengan biaya dalam sistem ABC dapat dijelaskan. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Jadi, hubungan antara aktivitas dengan biaya dalam sistem ABC adalah bahwa setiap biaya yang terjadi adalah akibat dari adanya aktivitas. Oleh karena itu, ya, diperlukan pemahaman yang benar tentang aktivitas-aktivitas mana saja yang dapat menimbulkan biaya. Yang kedua, aktivitas sebagai penyebab biaya dapat dikelola. Karena dapat dikelola itu, maka diperlukan sebuah cara untuk mengelola aktivitas. Di sini perusahaan tentunya dapat memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Landasan yang digunakan pada activity based costing system dalam mengalokasikan biaya overhead adalah dengan cara mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver analisis untuk setiap aktivitas. Yang dimaksud dengan cost driver ini adalah karakteristik kegiatan atau kejadian yang menyebabkan terjadinya biaya. Teman-teman semua, terdapat 2 macam pemicu, yaitu pemicu sumber daya dan pemicu aktivitas. Apa itu pemicu sumber daya? Dan apakah itu pemicu aktivitas? Jadi, pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan
untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya ke berbagai aktivitas yang berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas disebut sebagai resource driver. Sedangkan yang dimaksud dengan pemicu aktivitas adalah suatu aktivitas yang digunakan untuk mengalokasikan biaya-biaya ini dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan atau objek biaya final disebut sebagai final cost object. Sehingga ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya disebut sebagai activity driver. Jadi jelas ya tentang pemicu sumber daya dan pemicu aktivitas. Dalam activity-based costing system terjadi prosedur 2 tahap. Nah, tahap yang pertama dari sistem tradisional adalah untuk membebankan biaya overhead produk atau jasa hanya berdasarkan pemicu aktivitas tingkat unitnya. Biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk atau yang dikonsumsi atau untuk jasa akan berkaitan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi, yang diukur berdasarkan berapa jumlah jam kerjanya, ya, secara langsung atau berapa jumlah jam mesinnya. Hal ini dapat mendistorsi biaya produksi per unit saat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan tentang harga pokok. Baik pembebanan biaya yang terlalu tinggi atau mungkin juga terlalu rendah. Sehingga pada activity-based costing, alokasi dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah melakukan proses pembebanan biaya sumber daya. Nah, caranya adalah dengan melakukan pembebanan biaya overhead pabrik ke cost pool aktivitas atau pusat-pusat aktivitas. Dengan cara mengelompokkannya berdasarkan driver sumber daya yang tepat. Tahap kedua yaitu melakukan proses pembebanan biaya, di mana biaya aktivitas-aktivitas ini dibebankan ke objek biaya melalui cost driver atau activity driver, maksud saya, yang tentunya harus tepat dengan cara mengukur berapa banyak aktivitas yang dilakukan oleh objek biaya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan prosedur 2 tahap pada ABC system ini adalah kita tentukan biaya sumber daya. Ya, kemudian menentukan cost pool, pengelompokan aktivitas atau pusat kelompok aktivitas. Kemudian menentukan objek biayanya. Nah, tahap 1, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Biaya sumber daya adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu diperlukan pengelompokan.
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dan menurut ya, dikelompokkan berdasarkan tingkatan bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Tahap keduanya, membebankan biaya sumber daya pada aktivitasnya. Nah, driver sumber daya ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas-aktivitas. Caranya untuk melakukan pembebanan sumber daya ke aktivitas, Anda dapat melakukan satu, menelusuri langsung. Nah, penelusuran langsung ini digunakan dengan mengukur pemakaian sumber daya yang sesungguhnya digunakan oleh aktivitas. Atau Anda bisa mengestimasi, mengira-ngira. Ya. Pengira-ngiraan atau pengestimasian ini dilakukan apabila pengukuran secara langsung sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan. Setiap aktivitas tentunya akan memicu adanya biaya sumber daya yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan nih dengan tepat penggerak biaya konsumsi sumber daya berdasarkan analisis hubungan sebab akibat. Sehingga kita dapat menentukan dengan tepat gimana sih, berapa sih jumlah penggerak biaya konsumsi dari sumber daya di perusahaan ini. Teman-teman semuanya, penggerak biaya konsumsi sumber daya itu dapat berupa macam-macam. Ya, bisa berupa tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini untuk aktivitas yang berkaitan dengan pengajian, bisa berupa setup untuk aktivitas yang berkaitan dengan batch, bisa berupa pemindahan bahan untuk aktivitas penanganan bahan ya, bisa berupa jam mesin untuk aktivitas menjalankan mesin dan perbaikan atau pemeliharaan mesin, dan bisa juga berupa luas lantai, misalnya untuk aktivitas membersihkan, merawat tempat produksi. Nah, itulah macam-macam contoh penggerak biaya konsumsi sumber daya yang bisa berupa macam-macam bentuk. Ya. Yang ketiga adalah membebankan biaya aktivitas pada objek biaya. Dalam hal ini, biaya dikelompokkan ke 4 tingkatan. Yang pertama, biaya tingkat unit atau unit level cost adalah biaya yang meningkat secara akurat, secara proporsional, sesuai dengan banyaknya unit yang diproduksi. Nah, jumlah produksi kecil dengan jumlah produksi yang besar, tentunya biaya level cost-nya akan ikut meningkat. Pemicu tingkat unit ini merupakan ukuran aktivitas yang bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Pada sistem ABC, pemicu tingkat unit itu merupakan satunya dasar dari alokasi yang berkaitan dengan volume. Sedangkan biaya tingkat batch adalah biaya yang meningkat sesuai dengan banyaknya batch yang diproduksi. Jadi pemicunya tingkat batch. Nah, pemicu tingkat batch ini adalah ukuran aktivitas yang besarnya bervariasi, tergantung dari jumlah batch yang diproduksi. Selain biaya tingkat unit, biaya tingkat batch ada lagi biaya tingkat produk. Biaya ini terjadi untuk
mendukung sejumlah produk yang berbeda yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya tingkat produk ini ya tidak tergantung pada jumlah batch atau unit yang diproduksi. Sehingga pemicu tingkat produk adalah ukuran dari aktivitas yang besarnya bervariasi, yang sesuai dengan banyaknya jenis, ya, banyaknya jenis dari produk yang diproduksi. Kemudian ada biaya tingkat pabrik atau plant level cost. Biaya tingkat pabrik ini adalah biaya yang terjadi untuk mendukung, untuk memelihara kapasitas di lokasi pabrik. Nah, dasarnya adalah luas lantai yang ditempati agar biaya tingkat pabrik dapat dibebankan. Setelah kita mempelajari bagaimana pengelolaan biaya produk dari sistem tradisional dan sistem ABC, maka kita dapat membandingkan mana nih letak perbedaannya. Pada sistem tradisional ya, sifat dan jenis pemicu aktivitas terbatas pada tingkat unit. Sedangkan pada sistem ABC, sifat dan jenis dari pemicu aktivitas tidak hanya terbatas pada tingkat unit, tapi juga bisa pada tingkat batch, pada tingkat produk, atau tingkat pabrik. Pada sistem tradisional, untuk menghitung biaya bisa 1 tahap atau 2 tahap. Dengan sistem ABC, sistem perhitungannya 2 tahap. Untuk perhitungan di sistem tradisional, ada 1 tempat penampungan biaya atau 1 dasar alokasi untuk semua dasar penampungan biaya. Namun, pada sistem activity based costing, ya, jumlah tempat penampungan biaya overhead dan alokasi dari penampungan biaya itu cenderung bisa lebih banyak karena dasarnya adalah aktivitas. Jadi, sebenarnya penggunaan sistem tradisional itu dapat mendistorsi biaya produksi per unit saat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan tentang penentuan harga produk, ya kan? Baik itu pembebanan biaya yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Ada 2 situasi dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya distorsi biaya pada sistem tradisional. Apabila biaya yang tidak berkaitan dengan volume besarnya itu tidak signifikan, maka distorsi pada sistem tradisional nggak bisa signifikan. Karena distorsi tersebut merupakan persentase dari biaya-biaya yang nggak signifikan. Jika semua produk mengkonsumsi bauran yang sama, maka sistem perhitungan biaya tradisional tidak akan mendistorsi biaya produk. Sebesar apapun biaya yang tidak berkaitan dengan volume, karena distorsi dihitung sebagai persen dari jumlah biaya tertentu. Nah, berikut adalah contoh dari tidak adanya distorsi biaya. Jumlah unit produksi misalnya PT Bulan Purnama memproduksi pada tahun 2019 menghasilkan 2 macam produk, yaitu produk A dan produk B. Unit yang diproduksi untuk produk A lebih banyak 2 kali lipat dari produk B.
Biaya bahan baku langsung per unit untuk produk A lebih kecil Rp3.000 ya, lebih kecil Rp1.500 dari produk B. Sehingga ini akan mempengaruhi totalnya. Tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam per unit. Total jam untuk masing-masing produk sama. Sehingga total biaya untuk jam kerja per unit, total tenaga kerja langsung sama jumlahnya untuk kedua produk ini. Pada tahap persiapan terjadi perubahan desain dan biaya overhead sama. Sehingga total biaya produksi untuk menghasilkan produk A dan produk B di PT Bulan Purnama ini jumlahnya adalah sebesar 3.084 rupiah. Kemudian kita hitung biaya produksi sistem tradisional di PT Bulan Purnama. Apabila terjadi dihitung tarif overhead, ya, jam tenaga kerja langsung diketahui adalah sebesar Rp1.512.000.000 per 96.000 jam. Tenaga kerja langsung adalah sebesar Rp15.750 per jam. Nah, yang pertama kita hitung biaya bahan bakunya, baik itu untuk produk A dan produk B. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 576 juta, baik itu untuk A dan B. Kemudian kita menghitung biaya overhead, ya, baik untuk A dan B. Sehingga masing-masing punya total biaya. Nah, setelah itu kita hitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, sehingga biaya per unit untuk menghasilkan produk A adalah sebesar Rp19.650. Biaya per unit untuk menghasilkan produk B ternyata lebih tinggi, yaitu sebesar Rp37.800. Nah, ini adalah cara untuk menghitung biaya produksi dengan sistem tradisional pada kasus PT Bulan Purnama. Kemudian bagaimana dengan sistem activity based costing? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat perbedaannya pada tiap-tiap prosesnya itu berbeda. Yang pertama adalah kita hitung tarif overhead. Dengan sistem ABC, biaya tingkat batch-nya adalah 500 juta dibagi 50, yaitu 10 juta per persiapan. Biaya tingkat produk 220 juta, kita bagi 16 adalah 13.750.000. Ya, ini per perubahan desain. Biaya overhead lain-lain adalah sebesar 792 juta dibagi 96.000 jam tenaga kerja langsung adalah Rp8.250 per jam PKL. Apabila kita hitung, maka biaya overhead untuk persiapan didefinisikan sendiri sebesar 250 juta. Kemudian pada tahap perubahan desain, biaya overhead-nya adalah 110 juta rupiah. Pada jam TKL sebesar 396 juta rupiah. Sehingga total biayanya adalah masing-masing besarnya sama, 1.572 juta rupiah. Dengan unit yang diproduksi berbeda, maka biaya per unit produk A adalah 19.650, dengan 40.000 produk B yang dihasilkan, maka biaya per unit untuk produk B adalah 37.800. Nah, ini adalah contoh bagaimana aplikasi dari sistem ABC dilakukan di tahap
pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, berikut adalah contoh yang menunjukkan adanya distorsi biaya. Untuk unit yang diproduksi, ya, baik produk A dan produk B, biaya bahan baku langsung per unitnya, totalnya, tenaga kerja langsungnya, ya, jam per unit baik untuk A dan B, sehingga total jam tenaga kerja langsungnya adalah sekian. Kemudian biaya totalnya adalah 12.500 sehingga total untuk produk A dan produk B dapat didefinisikan. Oke. Nah, menghitung biaya perubahan desain dan persiapan, kemudian biaya overhead-nya di departemen produksi, di departemen teknik, pabrik umum, dan total biaya overhead adalah sebesar Rp1.129.550.000. Sehingga biaya produksi dapat dihitung. Kemudian bagaimana pembentukan tempat penampungan aktivitas? Nah, jadi tempat penampungan aktivitas di PT Jati Kencana ini terjadi di tahap persiapan, di perubahan desain, dan overhead lain-lain. Nah, jumlahnya didefinisikan berdasarkan kolom-kolom yang tersedia. Biaya produksi sistem tradisional adalah sebagai berikut di PT Kencana, dengan biaya produksi pada sistem tradisional berdasarkan tarif overhead dan tenaga kerja langsungnya. Ya. Biaya per unitnya, kalau kita hitung berdasarkan biaya overhead 46.550 dikalikan dengan 20.500, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Kemudian 8.550 dikalikan dengan jumlah tenaga kerja langsung per jam TKL 30.500, sehingga biaya per unitnya dapat dihitung untuk tiap-tiap produk. Berikut adalah biaya produksi sistem ABC, ya, dengan membandingkan total biaya dari overhead, baik itu di tahap persiapan, tahap perubahan desain, dan jam tenaga kerja langsung. Nah, sehingga dari perhitungan tadi sebetulnya dapat dijelaskan bahwa pada produk A ini mewakili 84,48276% dari total jam kerja langsung. Sehingga pada sistem tradisional dia membebankan sebesar 84,48276% dari seluruh biaya overhead. Produk B mewakili 15,52% dari total jam tenaga kerja langsung, sehingga sistem tradisional membebankan 15,52% dari seluruh biaya overhead. Sebenarnya, produk A bertanggung jawab atas 62,5% aktivitas tingkat batch dan 60% aktivitas tingkat produk. Sedangkan produk B bertanggung jawab atas 37,5% aktivitas tingkat batch dan 40 aktivitas tingkat produk. Nah, kalau kita lihat ya, biaya produk berdasarkan sistem tradisional, ya, artinya 21.300 per unit. Nah, ini melakukan penyesuaian untuk biaya tingkat batch yang dibebankan terlalu tinggi. Nah, biaya tingkat produk yang dibebankan juga terlalu tinggi. Sehingga biaya produk berdasarkan sistem ABC adalah sebesar sekian. 1.814.292.000. Dengan ini per unitnya adalah sebesar Rp19.487,56.
Ini adalah biaya sistem tradisional. Tingkat batch yang dibebankan terlalu rendah. Biaya sistem tradisional sebesar Rp309.309. Begitu teman-teman semuanya tentang bagaimana sebetulnya cara kita mengaplikasikan sistem activity based costing dalam perencanaan harga pokok produk. Kita juga dapat membandingkannya kelebihan atau kekurangan dari activity based costing dengan perhitungan dengan sistem tradisional tentunya. Nah, di sini ada contoh-contoh soal. Anda dapat mempelajarinya secara lebih detail. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kita, pembahasan kita di materi activity based costing ini adalah bahwa sistem ABC adalah suatu metode akuntansi biaya di mana seluruh pembebanan harga pokok produk merupakan penjumlahan dari seluruh biaya aktivitas yang menghasilkan produksi. Setelah kita pelajari bahwa pada sistem tradisional, sifat dan jenis pemicu aktivitas terbatas pada tingkat unit. Sistem perhitungan biaya bisa 1 atau 2 tahap. Terdapat 1 atau tempat penampungan biaya atau 1 dasar alokasi untuk semua tempat penampungan biaya. Pada sistem ABC, sifat dan jenis pemicu aktivitas tidak hanya terbatas pada tingkat unit, tetapi bisa tingkat batch, tingkat produk, atau tingkat pabrik. Sistem dari perhitungan biaya 2 tahap, jumlah tempat penampungan biaya overhead, dan dasar alokasi lebih banyak daripada sistem tradisional. Ini silakan Anda lakukan ya, identifikasi kegiatan-kegiatan dari suatu pabrik. Nah, sebutkan biaya-biaya apa saja sih yang relevan, ya, yang termasuk pada tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, tingkat pabrik. Nah, kemudian berdasarkan hal itu, Anda tentukan biaya produksi berdasarkan sistem tradisionalnya bagaimana dan sistem ABC-nya bagaimana, dan tentukan berapa besarnya distorsi yang terjadi. Yang ketiga, pada evaluasi ini Anda diminta untuk menganalisis dari kasus PT Sahari yang memproduksi 2 macam produk, yaitu produk A dan produk B, dengan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja untuk setiap produk dari data yang disebutkan sebagai berikut. Bahan baku untuk produk A dan produk B terdiri dari bahan baku P, Q, R, dan S. Dan jam tenaga kerja langsungnya adalah masing-masing untuk produk A dan B berbeda. Nah, biaya tenaga kerja langsung per jam sebesar Rp12.000. Harga per kilogram bahan baku per kilogram berbeda-beda, baik itu P, Q, R, dan S disajikan pada data. Kemudian jumlah produk yang diproduksi untuk A dan B, A sebesar 48.000 unit dan B adalah 12.000 unit. Kemudian adanya persiapan untuk A 12 kali dan B 8 kali, sedangkan biaya perubahan desain untuk A 20 kali dan B 5 kali. Di sini Anda diminta untuk menghitung biaya harga pokok produksi berdasarkan data-data tersebut. Ini adalah biaya overhead pada departemen produksi, di mana tahapnya adalah tahap persiapan, perubahan desain, dan overhead. Nah, tentukan biaya produknya ya, berdasarkan sistem tradisional dan juga sistem ABC, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih.
atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.